apa permasalahan yang terjadi? Ya, baik, terima kasih kepada rekan-rekan media bahwa kami dari tim kuasa dari kantor Adamsa Associate, tim kuasanya Nini Mama, Amesai, Rangkayo, dan Bandaro, dan Khalifah ke-15 Syekh Burhanuddin, bahwa hari ini ada 4 laporan kita ke Polres Kabupaten Padang Pariaman. Yang pertama itu terkait dengan Undang-Undang ITE, kedua ada perampasan uang makam kurang lebih dari senilai 272 juta. Terus yang ketiga ada perampasan infak Jumat kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Terus yang keempat ada perusakan prasasti. Jadi dari 4 laporan ini kita juga sampaikan apresiasi kepada Polres. Dari 4 laporan ini, 1 terkait Undang-Undang ITE, sampai hari ini sudah ditetapkan 2 tersangka dan telah ditahan di Polres. Yang salah satunya ada inisial AT dan yang kedua ada HT. Untuk lebih lanjut keterangan ini nanti sampaikan oleh dari kantor Adamsa Associate. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, cukup panjang perjuangan kita dari tahun 2019 hingga hari ini telah ditetapkan 2 orang tersangka, HT dan AT, dalam kasus ITE yang kita laporkan kemarin. Kemarin kita sempat juga terjadi wawancara dengan HT dan AT. Dari pengembangan ini, dari 3 perkara yang masih kita minta agar Polres menindaklanjuti berdasarkan keterangan-keterangan dari saudara HT. Terjadi kita temukan nama-nama yang rentetan cerita perkara yang terjadi dan yang telah kita laporkan menyangkut khususnya pengerusakan dan perampasan uang 272. Ada beberapa nama-nama yang disebut, dan mungkin dari nama-nama yang disebut ini kami akan lanjutkan nama-nama tersebut. 3 perkara khususnya perampasan dan pengerusakan itu segera untuk ditindaklanjuti oleh pihak polisian. Kami juga menganggap apresiasi pada Kapolres. Menyangkut masalah pengerusakan, ini sudah lama kita laporkan dan kita pun sudah sempat berkoordinasi dan telah menyurati Bupati agar peran kepala daerah bertanggung jawab juga tentang makam prasasti yang dijadikan cagar budaya. Cagar budaya juga dilindungi, namun pihak kepala daerah masih kita tunggu responnya, dan sudah kita surati itu, namun sampai hari ini juga belum ada. Kami berharap Bapak Bupati Suatribur bijak dalam menentukan sikap apa yang terjadi di Ulakan ini, baik tentang cagar budaya, bahkan ada prasasti tandingan yang dibuat. Kehadiran Pak Bupati itu kami pertanyakan. Kami mohon dengan dana anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemda, berharap dan semestinya kepala daerah, instansi yang terkait turut membantu dalam untuk penyelesaian prasasti ini gitu. Sangat kita sayangkan dana yang telah dikeluarkan dan dibongkar dengan oknum-oknum pihak yang terkait yang tidak bertanggung jawab. Kami juga berharap atas berdasarkan keterangan dari saudara HT, bukan mungkin tidak bakal terjadi, dan mungkin kami juga berharap bisa saja saudara HT kita jadikan justice collaborator dalam data-data keterangan yang disebutkan di dalam wawancara kita di Polres kemarin. Mungkin juga itu menjadi satu harapan bagi saudara HT, bisa menjadi gandengan kami juga membongkar apa yang terjadi kekisruhan 4 tahun belakangan ini.
Sebenarnya pun juga bukan 4 tahun belakangan ini. Dari tahun 2019 ini terjadi. Dari tahun 2018 juga terjadi. Namun kita berharap juga di Sumatera Barat ini pada dasarnya berlaku 3 hukum. Hukum pemerintahan, hukum adat, hukum syara, ini maunya sinergis. Hari ini saya tim koordinator kuasa hukum dari Nini Mama yang berulayat dan Syekh Burhanuddin yang ke-15 dapat duduk bersama dan tentunya dapat menyelesaikan solusi-solusi yang terjadi sampai saat ini, bukan membuat kekisruhan atau membuat adanya kecurigaan-kecurigaan di yang terjadi saat ini. Dan kita juga tidak ingin adanya cerita-cerita yang di belakang kita juga sebenarnya sudah membuka peluang. Dan yang terakhir, saya mempertanyakan juga adanya oknum tentang tanah sarekat. Itu tetap saya pertanyakan sampai saat ini. Bahkan yang lebih teganya lagi, adanya oknum menyatakan Nini Mama kami adalah garis keturunan ex komunis. Itu kami kejar itu orangnya sampai sekarang. Dan kami itu akan segera membuat laporan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Saya berharap dan masyarakat Ulakan ingin juga hidup dengan harmonis. Jika pun ada kelemahan, ayo kita duduk bersama. Bukan membuat fitnah-fitnah apa yang terjadi, membuat kegaduhan, tumpang tindih ceritanya. Dan kami tidak ingin oknum pemerintahan membuat pro kontra dalam ini, dan seakan-akan adanya membuat gap-gap. Saya kira itu dulu pertanyaan yang kita penjelasan mungkin dari kawan-kawan dari jurnalis, pertanyaan yang ingin mau disampaikan atau Nini Mama yang lainnya. Apa ada upaya damai sebelum ini Pak dilakukan? Kita sudah lakukan upaya damai restorasi justice itu. Sudah kita lakukan menyangkut khusus tentang ITE. Dan itu sudah 2 kali kita lakukan. Namun persyaratan yang kita inginkan kesannya para orang-orang tua yang hanya memanfaatkan ketidakpahaman ini menjadi umpan. Dan saya juga sudah sampaikan dan saya sempat berbicara kepada orang tua sebelah. Namun dia tetap mempertanyakan tanah sarekat itu. Jelas dalam perjanjian kita menolak kemarin yang perjanjian Sambalado itu saya pertegas. Sumatera Barat khususnya Ulakan sejak kapan adanya tanah sarekat? Itu multitafsir pengertiannya. Saya juga tidak ingin ada kesan revolusi sosial yang dengan kalimat-kalimat itu.